Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah sekalian. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian syarah Bulughul Maram karya Nuruddin Itar ya rahimahullah taala. Masuk di pembahasan yang berikutnya di Kitabul Miyah, yaitu tema yang kedua ya. Sebelumnya tentang kesucian air laut, yang kedua tentang air yang dimasuki oleh najis. Al-ma'u idza asabathu najasah. Air apabila terkena oleh najis. Di sini disebutkan ada beberapa hadis ya yang terkait dengan tema ini. Jadi temanya sama, digabungkan beberapa hadis. Yaitu hadis yang kedua, An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Nih, kan keluar sendiri. Sesungguhnya air itu suci yang mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Arajahu salasa, dikeluarkan oleh imam yang tiga ya. Wa sahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadis nomor 3, Nabi Umamah Al-Bahiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa tammi wa launi. Sungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh suatu apapun kecuali yang mempengaruhi ya terhadap aromanya, rasanya, dan warnanya. Raja Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa da'afahu Abu Hatim, didoifkan oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan bagi Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali ya jika berubah aromanya atau rasanya atau warnanya dengan najis yang mengenainya. Hadis nomor 4, Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam, tergenang ya, dan dia dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Hadis nomor 5, wa anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah ya, jadi hadis yang sebelumnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imil ladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Ya, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari. Redaksinya milik Imam Bukhari. Wa lafdzu Muslim, dan lafaz Imam Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im tsumma yaghtasilu minhu. Tidaklah kencing ya salah seorang dari kalian
di air yang tergenang kemudian mandi darinya. Ada perbedaan redaksi. Kalau yang sebelumnya yagtasilu fihi, kalau yang ini yagtasilu minhu. Ya, tentu ini akan melahirkan petunjuk mana yang berbeda. Ya, kalau yagtasilu fihi itu mandi ya di dalamnya, artinya apa namanya menenggelamkan diri ya ke dalamnya, masuk ke dalam air. Kalau yagtasilu minhu itu berarti menciduk air itu. Ya, jadi tidak masuk ke dalamnya atau ingimas ya, tidak ingimas tapi iktirob saja. Menciduk air minhu ini. Wali Abi Dawud min tariqi Muhammad ibn Ajlan an abihi la ibulan ahadukum fil maidain wala yaktasil fihi minal janabah. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang dan mandi ya di dalamnya dari janabah. Asanidul hadis, sanad hadis. Abu Sa'id Al-Hudri ya ini seorang sahabat Ansor ya. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Wa hadithuhu qala fihi Tirmidzi. Hadisnya Imam Tirmidzi berkata tentangnya hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan wa qad jawada Abu Usama hadzal hadis dan telah menilai bagus ya Abu Usama hadis ini intah. Wa atar al-Hafidz Ibnu Hajar al-kalam ala turuqil hadis dan Hafidz Ibnu Hajar telah berbicara panjang lebar tentang jalur-jalur hadis wa ilalihi dan ilat-ilatnya. Wa qala dan beliau mengatakan sahahu Ahmad Ibnu Hanbal disahihkan oleh Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abu Muhammad bin Hazm ya. Di dalam kitab Talkhisul Habir. Kitab tahrij hadis ya yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ya. Beliau mentahrij hadis-hadis yang ada di kitab Imam Ar-Rafi'i ya. Imam Rafi'i yang menulis kitab di Mazhab Syafi'i. Beliau imam besar ya. Itu menulis kitab Syarhul Kabir ya, mensyarah kitabnya Imam Ghazali. Lalu ditahrij hadis-hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Habir. Wa amma Abu Umamah, nah itu tadi sanad hadis yang pertama yang menyebutkan innal ma tahurun la yunajisu syai'un, itu disepakati kesohihannya. Jadi sungguhnya air itu nanti ada sababul wurudnya. Yang dimaksud air itu air apa? Ya alif lam di situ menunjukkan apa? Apakah lil jinsi atau kalil ahdi? Kalau dilihat sababul wurud, jadi ini juga penting ya memahami hadis itu dengan mengetahui sababul wurudnya sehingga kita bisa mengetahui konteksnya ya, dan kalau kita mengetahui sababul wurud maka alif lam di situ lebih menunjukkan kepada alif lam lil ahdi. Jadi lil ahdi zikri, jadi sudah disebutkan sebelumnya ya, maksudnya karena itu menjawab pertanyaan tentang air yang ada di sumur Budoah itu. Sehingga alif lam di situ air itu maksudnya air sumur Budoah ya. Tahur ya, suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nah itu hadis itu sahih. Tapi hadis-hadis yang berikutnya yang menunjukkan ada pengecualian ya, yang diriwayatkan Abu Umamah tadi ya Al-Bahili dengan ada tambahan ilama ghalaba alarihi
wa ta'mihi wa launihi atau intaghayyara ya rihu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi, itu tambahan itu dhaif. Tambahan itu tidak sahih. Ya, di sini dijelaskan wa amma Abu Umamah fahuwa Sudai ibnu Ajlan al-Bahili nisbah ila qabilah Bahilah, ya, nisbat kepada kabilah Bahilah. Wa hadisuhu, dan hadisnya hadza ruwiya min iddati auju, dari beberapa bentuk, kulluha tadur ala Rishdin ibni Sa'ad. Ya, nah ini semuanya berkisar kepada Rishdin bin Sa'ad. Ya, jadi letak kedoifannya, kelemahannya ini adalah pada rawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad. Wa huwa dhaif. Ya, dia ini lemah. Ya, dia orang soleh, cuman kemudian goflah, ya, lalai. Sebagaimana dalam kitab Al-Mughni fi Du'afa lil Imam Az-Zahabi nomor 2123. Qala Nawawi fi hadzal hadis, Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, ittafaqal muhaddisun ala tad'ifihi, para ahli hadis sepakat ya atas kedoifan Rishdin bin Sa'ad ini. Yakni riwayat alati fil istisna, yaitu riwayat yang di dalamnya ada pengecualian, ya, ada pengecualian 3 tadi itu. Ya, aromanya, rasanya, dan warnanya, itu 3 pengecualian itu hadisnya dhaif. Wa amma, nah itu hadis yang pertama tadi, ya, tentang sumur budoah itu, ya, hadisnya itu. Yang berikutnya tentang kencing di air yang tergenang. Wa amma hadis wa Abi Hurairah bil lafdzil awal fi nahyi anil ghusli fil ma'idaim. Kalau hadis pertama itu larangan mandi dari air yang tergenang. Ila yaktasilu ahadukum, nasrunya fahuwa inda Muslim wa Nasa'i bihadzal lafzi, dengan redaksi ini, min tariq Ibnu Wahab an Amr bin al-Haris an Bukair ibni Ashaj anna Abbas Sa'ib maula Hisham ibni Zuhra haddatsahu ya annahu sami'a Abu Hurairah. Ceritakannya bahwa dia mendengar Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil maidai ma huwa junub. Ya, la yaktasil, jadi janganlah, ini apa namanya, larangan, ya. Wa aktsaru ruwati an Abi Hurairah rawahu anhun nahya. Kebanyakan perawi dari Abu Hurairah itu meriwayatkan darinya larangan dari kencing di air yang tergenang. Jadi di sini berarti ada 2 hadis. Yang pertama larangan mandi saja. Itu hadis yang pertama itu kan larangan mandi saja. La yaktasil ahadukum fil maidai ma huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dan dia junub. Mandi junub. Itu larangan mandi saja, mandi junub. Nah, hadis yang berikutnya, yang lainnya itu larangan kencing di air yang tergenang, ya, lalu diikuti di air itu kemudian mandi padanya. Gitu, ya. Jadi kebanyakan rawi dari Abu Hurairah itu meriwayatkan larangan dari kencing. La yabulan nahdukum bil maidai memindalika isnadan. Nah, dari hal itu maka ada 2 sanad, kil innahuma sahul asanid. Keduanya itu adalah sanad yang paling sahih. Al isnadul awal, isnad yang pertama, inda Imam al-Bukhari wa huwa Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yabulanna ahadukum fil maidaim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fi. Wasani, dan yang kedua, inda Muslim wa huwa Ma'mar an Himam an Hammam Ibni Munabbih an Abi Rata an Abi an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul, ya, jangan kencing, fil maidaim alladzi la yajri summa tagtasil minhu. Wa minha tariq Hisham ibni Hisan ana Muhammad ibni Sirin ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iblan ahadukum fil maidaim summa yagtasilu fihi wa huwa allazi fi bulughil maram. Inilah yang ada di Bulughul Maram.
Wa qad syara al-Hafidz Ibnu Hajar an hataini nuskhataini yurwa bihima syahifatani mutaqaribatani an Abu Hurairah. Hafidz Ibnu Hajar telah menyatakan dengan jelas bahwa kedua redaksi atau salinan ini diriwayatkan ya dengan lembaran yang mirip ya dari Abu Hurairah. Sebab urudil hadis, kila ya Rasulullah ana tawadda'u min bi'ri Budo'ah. Wahai Rasulullah, apakah kami berwudu dari sumur Budo'ah? Wahiyya bi'run yulqa fihal hiyadu wal humul kilabi wan natan. Dia adalah sumur yang terlempar ya di dalamnya bekas haid ya, kain bekas haid dan daging anjing dan juga kotoran-kotoran natan. Maka Rasulullah SAW innal ma tahurun, sungguhnya air itu, maksudnya air sumur Budo'ah itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, ini sebagaimana dalam kitab Sunan 4 ya, Imam yang 4. Budo'ah itu dengan mendomahkan ba, jadi dibacanya Budo'ah, yang benar itu Budo'ah. Yaitu dar Bani Sa'idah bil Madinah, di Madinah ya, dan sumurnya terkenal ya. Hiyad jama dari hiyadah, ya hirqa alati tustamalu filamil haid. Hiyad itu jama dari hidah, yaitu kain yang digunakan untuk darah haid. Ya, kemudian beliau membahas tentang al-gharib wal i'rab, kata-kata yang asing dan pengirobannya. Yang pertama al-ma'udaim. Jadi air yang tergenang itu ahwa sakin, yang diam, aladillah yajri, yang tidak mengalir, kama fassarul hadits syarif, sebagaimana ditafsirkan oleh hadis yang mulia itu, waqad ihtaroza bihi an ma'in rakir yajri ba'duhu kama il-biraq. Ya, dan sungguh keluar dengannya, dengan hakikat ini ya, dari air yang diam tetapi sebagiannya mengalir seperti air kolam. Birok ya, jama dari birkah. Jadi kalau di sini air yang tergenang diam, ya artinya diam semua, tidak ada yang mengalir. Kalau ada yang mengalir sebagiannya, berarti tidak al-ma'in daim. Ya, dan juga tentu membedakan dengan air sungai yang mengalir ya. Wa qauluhu yagtasilu fihi ayyan yagmisu nih, atau ya yagmisu nafsahu bil mai. Gitu ya. Jadi menenggelamkan dirinya dengan air ya. Jadi tadi yang saya jelaskan, kalau redaksinya yagtasilu fihi, mandi di dalamnya, artinya tenggelam gitu ke dalamnya. Celupkan diri ke dalam air. Wa amma riwayatu minhu, ya dengan minhu darinya, fal makna an yagtarifa minal ma, menciduk air, jadi tidak masuk ke dalam air, jadi diambil airnya ya, diciduk pakai gayung gitu, itu namanya minhu ya, iktirab. Wa hukmu syaratain, dan hukum kedua bentuk itu al-ingimas ya, mencelupkan diri, wal iktirab, dan menciduk, wahid ya, sama hukumnya, sama wahid qat'an ya, secara qat'i. Fakulu riwayah, masing-masing dari riwayat itu tadulu ala suratil mansusa bil labdi walal ukhra bil istinbat. Menunjukkan kepada bentuk yang mansus, yang tersurat, bil labdi ya, dengan lafadznya, walal ukhra, dan terhadap yang lainnya, bil istinbat ya, dengan istinbat.
Qaulu tsumma yaktasil, kemudian dia mandi, al-ma'ruf riwayat Sahihyain, dalam Sahihyain dhammul lam fi qaulihi yaktasilu. Mendomahkan lam ya, yaktasilu ya alal ihbar, yaitu sebagai ihbar ya, memberitahukan. Maksudnya bukan larangan. Fala yakunu nahyu mutanawilan lil ghusli. Larangannya itu tidak terkena kepada mandi lil ghusli ya, bukan ghusli. Wa innamal muradu bil ihbar bi annahu fi ma'aril hali yaktasilu fihi. Ya, hanya saja maksudnya itu adalah memberitahukan pada akhir kondisi ya dia mandi di dalamnya, fala yulawisu bil baul. Janganlah mengotorinya dengan kencing. Ya, jadi di dalam redaksinya itu summa ya yaktasilu itu berita saja. Ya, artinya fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang menunjukkan berita. Kemudian dia mandi. Bukan dalam bentuk larangan, tidak dengan apa namanya? Majzum ya, tidak summa yaktasil gitu ya, tidak majzum. Kalau majzum berarti menunjukkan larangan. Ya, karena dia hanya apa namanya? Akhir yang dilakukan gitu ya. Jadi kencing lalu kemudian mandi di dalamnya. Jadi orang mau mandi tapi kemudian kencing di air itu. Jadi yang dilarangnya itu adalah kencingnya di dalam air itu. Sedangkan mandi itu adalah kelanjutan ya setelah kencingnya itu. Jadi tidak dalam bentuk larangan dalam hadis ini. Wa ta'biru bi summa, dan mengungkapkan dengan kata summa lil istib'ad an yaf'alal akhiru dzalik. Ya, ini untuk menunjukkan orang itu jauh ya, orang yang berakal untuk melakukan hal itu. Ya, karena ya bagi orang yang berakal ya tentu akan merasa jijik kalau air tergenang yang dikencingi lalu mandi ya dengan campuran air kencing itu. Amma riwayat Abi Dawud fatubidun nahya. Adapun riwayat Abu Dawud memberikan faedah larangan an kulli ahad wahidin minal fi'lain. Dari masing-masing dari dua perbuatan itu, lakin rawiyahuma Muhammad bin Ajlan fi hifdhihi syai'. Tetapi rawinya yaitu Muhammad bin Ajlan di dalam hafalannya ya ada kekurangan. Fadzahir, maka zahirnya annahu rawal hadis anil makna alladzi fahimahu. Dia meriwayatkan hadis dengan makna ya, secara makna, bukan secara redaksi. Ya, jadi ada riwayat bil makna ya, itu dibolehkan. Yang dia pahami. Ya, jadi dua hadis ini, kalau yang pertama itu larangan mandi saja ya di air yang tergenang, yang kedua dan apa namanya dalam keadaan junub, yang kedua larangan kencing lalu mandi padanya. Jadi tidak larangannya tidak secara sekaligus ya dalam satu hadis gitu. Jadi dilarang kencing dan dilarang mandi tidak. Ya, jadi yang ada secara terpisah. Larangan mandi ketika junub, lalu larangan kencing, kemudian mandi setelah kencing itu. Muskilul hadis, kemuskilahan atau suatu yang menimbulkan kerancuan ya dalam memahami hadis ini. Ustuskila ya dianggap rancu bi'annahu kaifatul kafil biri hadhihi najasat wa natat. Bagaimana mungkin ya dilemparkan dalam sumur ini kena hal-hal yang najis ini dan kotoran ya. Tadi ada bekas haid, ada
bangkai ya anjing gitu ya masuk ke dalam sumur itu. Nah ini kan tidak mungkin bagi orang-orang beriman yang menjaga kebersihan, kesucian dengan sengaja kemudian memasukkan najis itu ke dalam sumur ya, apalagi sumur itu digunakan ya, untuk bersuci ya, diambil airnya. Ya, nah ini maka dipahami tidak secara sengaja ya. Wahwa kalau sengaja dia akan bertentangan wahwa hilafu adatin nas kullihim. Ya, dia bertentangan dengan kebiasaan seluruh manusia ya. Tidak mungkin air yang biasa digunakan lalu dimasukkan najis ke dalamnya. Fadlan an muslim, apalagi bagi seorang muslim. Fadlan an sahabat radhiyallahu, apalagi dari sahabat. Sahabat Nabi yang mereka semua orang-orang mulia. Ya, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Maka bagaimana ya jawabannya? Wah, ini sudah dijawab oleh para pensyarah ya dari hadis ini. Di Subul Salam juga tidak, di Subul Salam tidak ya, di kitab asal dari Subul Salam ya, yaitu Badrut Tamam. Karena Subul Salam itu ringkasan dari Badrut Tamam. Itu dijelaskan juga di situ. Ya, jadi tidak secara sengaja ya, tapi terdorong oleh banjir ya. Jadi oleh banjir yang besar jadi membuat kotoran-kotoran itu masuk ke dalam sumur itu. Nah di sini Nuruddin Itar juga memberi jawaban anal bi'ro taqau fi ardi munhadiro. Kata beliau, sumurnya itu memang terletak di tanah yang posisinya di bawah. Ya, tanah yang posisinya di bawah. Jadi menurun, tanah yang menurun. Fakanati suyul tatajihu ilaiha ya. Itu jadi air-air ya, air yang bekas banjir itu mengarah kepadanya wata jadi fiha hadil asya dan mendorong ke dalamnya hal-hal ini, perkara ini, najis-najis ini. Kama dzakarul Khotobi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khotobi ya dalam mensyarah hadis ini. Qultu aku katakan wa hadza yaj'alul birra tasilu wa tajri mudatan minaz zaman ya. Ini membuat sumurnya itu jadi mengalir ya dalam kurun waktu tertentu. Wa qad ra'aitu buka'ataha ya sungguh aku telah melihat tempatnya qabla antus shughala bil mabani wa hiya munhafidatun kama dzakaru. Ya, jadi kata Nuruddin Itar beliau pernah melihat tempat sumur berdoa itu sebelum dibangun ya. Dan dia posisinya ada di bawah sebagaimana yang mereka sebutkan karena dari sana alfin wa salasimiah wa sita wa samanin wa sanati alfin wa salasa wa sabah wa samanin hijriah. 1386, 1387 hijriah. Ya, beliau pernah melihat ke situ langsung ya sebelum dibangun di situ. Lama ya ketika akramanillah Allah memberikan kemuliaan kepadaku wa syarafani ya dan memberikan kemuliaan atau kehormatan bitadrisil hadis asy-syarif dengan mengajar hadis ya syarif fil Madinatil Munawwarah fil Jamiatil Islamiyah. Jadi beliau ya Syekh Nuruddin Itar pernah mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi itu kemuskilan pertama ya yang dijawab. Jadi tidak ada secara sengaja orang-orang Muslim, para sahabat memasukkan hal seperti itu ke dalam sumur ya. Jadi itu tidak sengaja terdorong oleh banjir. Yang kedua, qad yustashkaru ihtilafu hadis Abi Hurairah annahu taratan waradan finnahi anil iktisal fil maidaim wa taratan anil bauli fihi. Ya, ini juga kemuskilahan yang kedua. Yaitu bertentangannya hadis Abu Hurairah padahal yang meriwayatkan kan sama Abu Hurairah.
bahwa terkadang terdapat larangan dari mandi ya tadi itu di air yang tergenang yang terus di saat yang lain larangannya dari kencing di dalamnya. Ya, maka jawabannya wal jawabu annahuma hadisan munfasilan yarwihima Abu Hurairah. Ya, jawabannya adalah bahwa itu adalah dua hadis yang terpisah. Jadi dua hadis yang berbeda gitu. Yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah walaisa hadisan wahidan, bukan satu hadis. Wadzalika likasrati marwiyati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hal itu karena banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Lidzalika mizanahuma an ba'dihima hilafan. Lidzalika mayyaznahuma. Oleh karena itu kami membedakan keduanya dari yang lainnya, ya berbeda dengan matan Bulughul Maram. Ya, dengan matan Bulughul Maram ya. Amma ihtilafu riwayat yaktasilu min wa yaktasilu fihi. Ya, adapun ada perbedaan ya riwayat yaktasilu minhu dan yaktasilu fihi. Faqad arafta annahu la ta'aruda bainahuma li'anna hukmal iktisal wal iktiraf wahid. Ya, kamu sudah mengetahui bahwa ya tidak ada kontradiktif di antara keduanya karena hukum mandi dan menciduk ya air darinya sama saja. Ya, karena dari air yang sama gitu ya. Baik mencelupkan diri ke dalamnya atau diciduk ya sama aja kan airnya gitu. Istinbatul ahkam di istinbat hukum dari hadis ini. Yang pertama adalah hadisu bi zahiriha ala annal ma'al katsira la yunajji syai'un abada. Hadis-hadis ini menunjukkan secara zahirnya bahwa air yang banyak tidak dinajiskan oleh suatu apapun selamanya. Ya, karena memang secara asal ya hukum asal air itu adalah suci. Karena memang jelas ya Allah telah menurunkan ya dari langit ma'an tahuro kan itu ya dalam ayat disebutkan secara jelas ya air yang suci dan bisa mensucikan ya secara asal. Ya, tapi ini kan kemutlakan ini ditakkid, dibatasi. Walakin hadzal muqayyad bima idza taghayyara ahadu awsafi fa innahu yanjusu ya. Gitu. Jadi apabila berubah salah satu sifatnya yaitu tiga sifat tadi ya. Aroma, rasa dan warna ya dirubah oleh najis. Gitu ya di tiga hal itu salah satu dari tiga sifat itu dirubah oleh najis. Jadi aromanya aroma najis, warnanya warna najis. Ya rasanya rasa najis. Ya, nah dasar dari karena ini kalau apa namanya mutlak seperti itu kan perlu kepada batasan ya. Gitu. Karena kan ada sesuatu yang najis yang bisa mempengaruhi air itu. Nah, tetapi landasan dari batasan ini ya adalah ijma, wa dzalika bil ijma. Ya, jadi disepakati oleh seluruh ulama ya kalau berubah dari salah satu sifatnya maka menjadi najis. Ya, bukan berdasar hadis yang dhaif tadi. Jadi kalau dari segi hadisnya ya tadi yang pengecualian tiga hal itu hadisnya dhaif. Sehingga dia hadis dhaifnya tidak bisa dijadikan landasan. Sehingga yang menjadi landasan pembatasan ini adalah ijma. Ala dzalika fakana ijma'u muqayyidan li itlaqil hadis. Ijma ini membatasi kepada kemutlakan hadis. Wa amma hadisu Abi Umamah al-musarrih bil istisna. Ya adapun hadis Umamah tadi ya yang secara jelas dengan menyebutkan pengecualian aibi qauli illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi launi fa innahu dhaif muttafaq ala dha'fihi.
Ya, disepakati kedhaifannya fala yaslu li taqidil ahadits shahihah, tidak layak untuk membatasi hadis-hadis yang sahih. Lakin al ijma' ja'a ala wafqihi. Tetapi ijma' ya datang sesuai dengan bunyi hadis itu. Ya, jadi di sini hadisnya dhaif tapi maknanya, jadi kita memahami hadis dhaif itu hadisnya dhaif ya, secara sanad dhaif, tapi kan isinya belum tentu tidak diterima. Ya, isinya itu. Nah, di sini isinya sesuai dengan ijma para ulama. Ya. Sehingga maknanya sahih gitu ya. Ala wafqihi. Ini yang menjadi membatasi para ulama. Ya. Nanti yang jadi perbedaan pendapat itu air yang sedikit ya yang dimasuki oleh najis. Itu apakah otomatis najis ataukah tidak? Ya, tetapi semua bersepakat ya ke air sedikit ataupun banyak kalau berubah salah satu sifatnya yang tiga itu dengan najis, maka sepakat semuanya itu najis. Ya, baik Pak sekalian ya, karena durasi kita cukupkan untuk pembahasan pada pagi hari ini. Masih tersisa ini masih banyak ya tentang hukum yang diambil dari ini. Nanti ada perbedaan para ulama dan sebagainya, itu masih panjang. Insya Allah kita lanjutkan